Pemusik dan pemeran adalah dua hal yang berbeda. Pemusik adalah orang yang bermain musik, baik sebagai pemain alat musik, penyanyi, atau penulis lagu. Pemeran adalah orang yang berakting, menghidupkan tokoh atau karakter dalam drama, film, atau teater. Halo Sobat SS Media, di episode hari ini kita mau ngajakin kamu buat cari tahu soal 9 musisi yang juga pernah membintangi film. Tahukah kamu kalau deretan musisi Indonesia ini nggak cuma jago nyanyi atau bermain musik loh, tapi beberapa dari mereka juga pernah tampil memukau di layar lebar? Mulai dari beberapa musisi legendaris, hingga nama-nama besar musisi masa kini, juga pernah mencicipi serunya dunia akting dan membintangi film-film yang tak kalah ikonik. Siapa saja mereka, dan film apa yang pernah mereka bintangi? Yuk, simak daftar 9 musisi Indonesia yang juga jago akting versi 9-in-1. Raisa Andriana lahir pada 6 Juni tahun 1990 di Jakarta. Ia mulai dikenal luas lewat lagu Serba Salah di tahun 2011. Dan sejak itu, karirnya melesat sebagai salah satu solois wanita paling sukses di Indonesia. Dengan suara khas yang lembut dan penuh penghayatan, Raisa dikenal sebagai ikon musik pop romantis. Meskipun lebih aktif di dunia musik, Raisa juga pernah membintangi sebuah film layar lebar berjudul Terjebak Nostalgia, tayang tahun 2016. Film ini terinspirasi dari lagu Raisa dengan judul yang sama. Ceritanya tentang kisah cinta segitiga yang penuh emosi antara Raisa, Reza, dan Sora. Selain Raisa, film ini diperankan juga oleh Chico Jericho, Maruli Tampu Bolon, dan Raisa sebagai Raisa, karakter fiksi berdasarkan dirinya. Raisa bukan hanya musisi berbakat, tapi juga seniman yang berani mencoba hal baru, termasuk dunia akting. Iwan Fals. Nama asli Iwan Fals adalah Virgiawan Listanto, lahir pada 3 September tahun 1961 di Jakarta. Ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana dan sejak remaja telah menunjukkan ketertarikan besar pada musik. Namanya mulai dikenal luas pada awal 1980-an lewat lagu-lagu yang mengangkat isu sosial, politik, dan kehidupan rakyat kecil. Adapun lagu-lagu karyanya adalah lagu yang berjudul Bento, Umar Bakri, Ibu, Bongkar, dan banyak lagi. Film Damai Kami Sepanjang Hari tayang tahun 1985. Film ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, mengangkat tema perdamaian dan realitas sosial. Iwan Fals tampil sebagai tokoh utama dengan karakter yang mencerminkan kejujuran dan kepekaan sosial, sangat selaras dengan persona musikalnya. Film ini menampilkan lagu-lagu Iwan Fals sebagai bagian dari narasi, membuatnya terasa sebagai perpanjangan dari konser dan kritik sosial yang dibawa ke layar lebar. Ariel Noah yang bernama lengkap Nazril Irham, lahir pada 16 September tahun 1981 di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, adalah sosok yang telah mengubah wajah musik Indonesia melalui band Noah, sebelumnya bernama Peter Pan. Selain dikenal sebagai musisi, Ariel Noah juga sempat berkarir di dunia film, terutama dalam bentuk dokumenter dan cameo. Berikut beberapa film yang melibatkan Ariel. Film Awal Semula tayang tahun 2013. Film ini mengisahkan perjalanan karir band Noah setelah pergantian nama dari Peter Pan. Film dokumenter ini menunjukkan lika-liku perjalanan Noah, termasuk perjuangan Ariel dan bandnya setelah terjadinya perubahan besar dalam karir mereka, serta kebangkitan band setelah masa-masa sulit. Selain membintangi film Awal Semula, Ariel juga menjadi cameo di film Sang Pemimpi, dan juga pengisi suara bersama Bunga Citra Lestari di film Jumbo yang sedang tayang di bioskop. Meskipun Ariel lebih dikenal sebagai musisi dan vokalis, Ariel telah membuktikan bahwa bakatnya tidak hanya terbatas pada dunia musik, tetapi juga merambah ke dunia film. Sherina Munaf. Sherina Munaf lahir pada 11 Juni tahun 1990 di Bandung, Indonesia. Ia memulai karirnya sebagai penyanyi cilik dengan merilis album debutnya dengan lagu yang berjudul Andai Aku Besar Nanti, yang rilis pada tahun 1999.
Sebagai penyanyi, Sherina dikenal dengan suara khasnya yang jernih dan kemampuan vokal yang mumpuni. Selain itu, Sherina juga pernah memerankan film yang berjudul Petualangan Sherina, tayang pada tahun 2000. Dalam film ini, Sherina berperan sebagai Sherina, seorang gadis cerdas dan berani yang harus menghadapi berbagai tantangan di sebuah petualangan seru. Film ini mengangkat cerita tentang persahabatan dan keberanian, serta menggali tema-tema positif bagi anak-anak. Sherina Munaf bukan hanya penyanyi berbakat, tetapi juga seorang aktor yang mumpuni. Film Petualangan Sherina menjadi tonggak penting dalam karir aktingnya, dan keberhasilannya di dunia film mengukuhkan posisinya sebagai salah satu entertainer serba bisa di Indonesia. Benyamin S. Benyamin Sueb yang lebih dikenal sebagai Benyamin S lahir pada 5 Maret tahun 1939 di Jakarta. Ia adalah salah satu musisi, komposer, dan aktor legendaris Indonesia yang sangat berpengaruh. Dengan karya-karya seperti Ondel-Ondel, Lampu Merah, Hujan Gerimis, Biang Kerok, dan masih banyak lagi, Benyamin S sukses membawa budaya Betawi ke seluruh Indonesia. Benyamin S bukan hanya dikenal sebagai musisi, tetapi juga sebagai aktor yang sangat populer di dunia perfilman Indonesia. Berikut film yang pernah dibintangi oleh Benyamin S. Film Seniman Betawi, tayang pada tahun 1978. Film ini mengangkat cerita tentang kehidupan seorang seniman Betawi yang menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan seni budaya Betawi. Benyamin berperan sebagai tokoh utama yang penuh dengan humor khas Betawi, namun juga menyentuh hati dengan pesan moral yang dalam. Selain membintangi film Seniman Betawi, Benyamin S juga membintangi film Biarkan Kami Tertawa, tayang tahun 1975, Benyamin Biang Kerok, tayang tahun 1972, dan sinetron Sidul Anak Sekolahan. Benyamin S bukan hanya musisi legendaris Indonesia, tetapi juga salah satu aktor komedi terbaik yang pernah ada. Melalui film-film komedi yang dibintanginya, Benyamin berhasil menggabungkan humor, budaya Betawi, dan pesan moral dalam karya-karyanya, menjadikannya ikon di dunia film Indonesia. Agnes Monica. Agnes Mo yang bernama lengkap Agnes Monica, lahir pada 1 Juli tahun 1986 di Jakarta, Indonesia. Karirnya dimulai sejak usia sangat muda dengan merilis album pertama Si Meong pada 1992 ketika Agnes baru berusia 6 tahun. Selain berkarir sebagai penyanyi, Agnes Mo juga pernah mengembangkan karirnya di dunia film dan sinetron. Film Hujan Bulan Juni tayang tahun 2017. Film ini adalah adaptasi dari novel terkenal karya Sapardi Djoko Damono. Agnes Mo memerankan karakter Sinta yang terlibat dalam kisah cinta dengan karakter utama yang penuh dengan perasaan yang rumit. Film ini menggali tema tentang cinta, kehilangan, dan takdir. Dan beberapa film yang pernah dibintangi oleh Agnes Mo, diantaranya film Tiga Hati, Dua Dunia Satu Cinta, tayang tahun 2010, Kiss Me Again tayang tahun 2011, dan sinetron Pernikahan Dini yang melejitkan nama Agnes Mo di perfilman Indonesia. Agnes Mo adalah seorang entertainer multitalenta yang sukses di dunia musik internasional dan juga berkarir di dunia film dengan cukup baik. Iqbal Ramadan. Iqbal Diafakhri Ramadan lahir pada 28 Desember tahun 1999 di Surabaya, Indonesia. Namanya mulai dikenal publik sebagai anggota boy band cilik Cowboy Junior yang kemudian melejit berkat lagu-lagu hits di kalangan remaja, seperti lagu Kenapa, Mengapa. Namun karir Iqbal tak hanya berhenti di dunia musik. Ia berhasil mencuri perhatian publik sebagai aktor, terutama setelah beranjak remaja dan dewasa. Film Dilan 1990 tayang tahun 2018. Film adaptasi novel karya Pidi Baik ini menjadi tonggak penting dalam karir akting Iqbal, di mana ia memerankan Dilan, seorang siswa SMA yang romantis, nyentrik, dan penuh kata-kata puitis. Hubungan cintanya dengan Milea menjadi kisah ikonik di kalangan remaja Indonesia. Sequel film Dilan 1991 yang tayang pada tahun 2019. Film ini sukses besar di pasaran dan menjadikan Iqbal sebagai idola generasi muda.
Selain membintangi film Dilan, Iqbal Ramadan juga membintangi film Bumi Manusia, tayang tahun 2019, Ali dan Ratu-Ratu Queens, tayang tahun 2021, dan Milea Suara dari Dilan, tayang tahun 2020. Iqbal Ramadan adalah sosok multitalenta yang membuktikan bahwa transisi dari penyanyi ke aktor bukan sekadar eksperimen, melainkan bentuk ekspresi seni yang ditekuni dengan sepenuh hati. Rhoma Irama. Raden Haji Oma Irama, atau yang lebih dikenal sebagai Rhoma Irama, lahir 11 Desember tahun 1946 di Tasikmalaya. Adalah seorang penyanyi, musikus, penulis lagu, produser, dan aktor Indonesia berdarah Sunda. Ia memulai karir musiknya di era 1960-an dan menjadi pelopor genre dangdut yang memadukan unsur Melayu, India, rock, dan pop bersama grup musiknya Soneta Group. Rhoma Irama membintangi puluhan film, sebagian besar bergenre drama musikal dangdut, yang menjadikannya salah satu aktor film paling produktif dalam sejarah perfilman Indonesia, terutama pada era 70 dan 80-an. Film Gitar Tua tayang tahun 1980. Film ini mengangkat kisah musisi jalanan dan pencarian jati diri. Film ini memperlihatkan sisi spiritual dan perjuangan hidup Rhoma sebagai pengembara yang menyebarkan pesan moral. Selain membintangi film Gitar Tua, Rhoma Irama juga membintangi film Satria Bergitar tayang tahun 1984, film Begadang tayang tahun 1978, dan film Raja Dangdut tayang tahun 1978, dan film-film yang lainnya. Rhoma Irama bukan sekadar musisi, ia adalah fenomena budaya yang memengaruhi musik dan film, hingga dakwah di Indonesia. Melalui film-filmnya, Rhoma Irama menyampaikan pesan moral, agama, dan perjuangan sosial yang relevan hingga kini. Bunga Citra Lestari. Bunga Citra Lestari lahir pada 22 Maret tahun 1983 di Jakarta. Ia memulai karirnya di dunia hiburan sebagai model iklan dan aktris sinetron. Namanya semakin dikenal publik setelah merilis debut album bertajuk Cinta Pertama pada tahun 2006. Dengan lagu-lagu hits seperti Sani dan Aku Tak Mau Sendiri. Kesuksesan di dunia tarik suara membawanya meraih banyak penghargaan dan membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita terpopuler di Indonesia. Di sisi lain, kemampuan aktingnya juga mendapat apresiasi tinggi, terbukti dari berbagai peran yang ia lakoni dalam film-film box office Indonesia. Salah satu film ikonik yang dibintangi oleh BKL berjudul Habibie dan Ainun, tayang tahun 2012. Film ini mengisahkan perjalanan cinta Baharudin Jusuf Habibie, Presiden ketiga Indonesia, dengan istrinya Ainun Habibie dari masa muda hingga akhir hayat Ainun. Bermula dari masa SMA, keduanya saling mengenal dan berpisah karena pendidikan, lalu dipertemukan kembali hingga akhirnya menikah dan menghadapi suka duka bersama di Jerman dan Indonesia. Cerita ini tidak hanya menyoroti kisah cinta mereka, tetapi juga perjuangan Habibie dalam merintis industri pesawat terbang Indonesia, serta cobaan yang mereka hadapi sebagai pasangan di tengah tekanan sosial, politik, dan penyakit. Bunga Citra Lestari sebagai Hasri Ainun Besari beradu akting dengan aktor ternama Indonesia Reza Rahadian sebagai Baharudin Jusuf Habibie. Ditonton oleh lebih dari 4,5 juta penonton di bioskop, termasuk salah satu film terlaris sepanjang masa di Indonesia saat itu. Soundtrack utamanya, yang berjudul Cinta Sejati yang dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari, juga menjadi hits besar. Film ini memenangkan dan dinominasikan di berbagai ajang penghargaan film nasional, termasuk Festival Film Indonesia dan Indonesian Movie Awards. Bunga Citra Lestari juga menjadi pengisi suara di film Jumbo bersama Ariel Noah yang sedang tayang di bioskop. Luar biasa ya, ternyata banyak musisi Indonesia yang gak hanya jago nyanyi atau menciptakan lagu, tapi juga punya bakat luar biasa di dunia akting. Dari Ariel Noah hingga Iwan Fals, mereka semua membuktikan bahwa kreativitas memang gak kenal batas. Dunia musik dan film memang saling melengkapi. Lewat dua dunia ini, mereka bisa menyampaikan pesan, menggugah emosi, dan menginspirasi banyak orang. Dan pastinya, mereka telah memberi warna tersendiri dalam industri hiburan tanah air.
Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Biar kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di program berikutnya yang tak kalah menarik dan dukung terus. 9 in 1.